agar mencapai tujuannya. Nah, ini kita sudah ada landasan hukumnya gitu. Udah ada peraturan yang melingkupinya gitu dalam melakukan dalam prodi memfasilitasi proses menjalankan proses belajar mengajar. Yang pertama adalah Peraturan Rektor UI nomor 16 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program sarjana di UI, dan kemudian yang kedua adalah Keputusan Rektor UI nomor 2453 tentang kurikulum pendidikan tinggi prodi sarjana sosiologi. Jadi kedua itu ya ininya yang menjadi pagar gitu, acuan dan pagar dalam menjalankan prodi. Next slide, Fawaz. Ya, thank you. Nah, ini ada 4 hal paling nggak berdasarkan 2 peraturan tadi gitu ya. Untuk mahasiswa tentunya banyak di sana yang diatur ya. Paling tidak yang paling mendasar yang perlu teman-teman ketahui adalah mengenai 4 hal ini. Yang pertama adalah pengertian satu SKS. Tadi kayaknya sudah disebutkan ya. Kemudian yang kedua adalah beban studi dan masa studi. Kemudian yang ketiga adalah jumlah SKS maksimum per semester yang teman-teman bisa ambil. Dan yang terakhir adalah evaluasi belajar. Selanjutnya, Fawaz. Sebelumnya, sorry. Sebentar ya Mbak, sorry, kepencet 2 kali. Oke, kita balik ke tadi ya, pengertian satu SKS. Jadi teman-teman nih biar aware sendiri gitu. Kalau misalnya, aduh ini tugasnya kok banyak banget sih gitu. Aduh kok ini, aduh Mbak saya pengen ngambil 24 SKS Mbak, tapi saya juga sedang mengambil ini, saya juga mau mengambil kegiatan mahasiswa ini. Nah nanti dulu gitu. Teman-teman tuh harus menakar kemampuan atau kapasitas teman-teman sendiri gitu. Namanya SKS itu kan satuan kredit semester. Mahasiswa itu bisa mengambil dari 12 hingga 24 SKS misalnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh teman-teman dalam satu semester. Itu nih saya udah usaha segini berapa gitu ya. Realnya adalah ini dimanifestasikan dalam acuan menit gitu. Jadi satu SKS ini adalah 170 menit. Ini adalah panduan tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk dosen, gitu ya. Nah, ini gimana dibaginya? Gitu. Yang pertama 60 menit, ini 60 menit per minggu per semester itu adalah yang namanya kalian mengerjakan tugas, gitu ya, dari dosen. Tugas-tugas tuh paling enggak kalau satu SKS tuh 60 menit. Nah, teman-teman hitung sendiri kalau misalnya satu mata kuliah itu 3 SKS, paling enggak ada 180 menit dalam satu minggu yang teman-teman harus dedikasikan untuk mengerjakan tugas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 50 menit itu untuk tatap muka. Nah, kalau dalam PJJ ini adalah melalui ya platform seperti ini, Zoom lah, Jmeet lah, atau Microsoft Teams lah, seperti itu ya. Jadi ketemu dengan dosen, kesempatan untuk mendapatkan ceramah atau diskusi dengan dosen itu adalah satu SKS adalah 50 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil 3 SKS, nah berarti tatap mukanya bisa dihitung sendiri ada 150 menit per minggunya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah belajar mandiri. Jadi teman-teman belajar sendiri gitu loh. Kan nggak harus belajar, kan nggak harus ngerjain tugas, nggak harus ketika pada perkuliahan aja, tapi baca-baca buku gitu sendiri gitu kan, merefresh lagi, membuat catatan dan sebagainya. Ini juga sama dengan tugas 60 menit per minggu per semester. Jadi bisa dihitung kalau 3 SKS satu mata kuliah berapa bebannya. Nah, kalau misalnya teman-teman ambil 20 SKS gitu atau 24 atau 18, nah teman-teman bisa hitung kira-kira berapa jam sih alokasi teman-teman yang harus teman-teman slot gitu ya untuk kegiatan belajar gitu. Entah itu tugas, tatap muka dan juga belajar mandiri. Slide berikutnya, Fawaz.
Oke. Nah, yang kedua adalah mengenai beban dan masa studi, ya. Jadi kalau teman-teman ini kan baru masuk ya, tapi kan tentunya udah berpikir kan, waduh nanti belajar seperti apa, dan kemudian nih kapan sih gue lulus gitu misalnya. Nah ini kalian lulus program sarjana sosiologi ini adalah menempuh 144 SKS. Ya, ini adalah minimal. Maksimalnya adalah 160 SKS gitu. Jadi aduh saya senang banget nih belajar, pengen ngambil ini, pengen ngambil itu. Apalagi sekarang ada kegiatan-kegiatan MBKM ya, Merdeka Belajar gitu, Kampus Merdeka. Nah ini, aduh pengen deh ngambil mata kuliah ini, pengen ngambil mata. Ya bisa-bisa aja tentunya, akan tetapi teman-teman perlu ingat gitu, maksimumnya lulus kalian 160, nggak bisa lebih dari 160. Nah 144 ini apa aja sih pembagiannya gitu. Nah ada mata kuliah wajib gitu ya, teman-teman wajib mengambil baik itu di tingkat universitas, fakultas ataupun prodi. Ada pula mata kuliah pilihan. Nah mata kuliah pilihan nih bebas nih, bisa juga di dalam prodi atau lintas prodi, baik itu dalam satu fakultas, baik itu di luar fakultas. Ada pula transfer kredit yang teman-teman sekarang nih apalagi di Merdeka Belajar ini banyak bisa ngambil dari kampus lain, nanti ditransfer, bisa juga di luar negeri bahkan, nah itu nanti ditransfer itu ya. Nah sekarang 144 SKS ini harus diselesaikan berapa lama gitu. Nah, ini kurikulumnya dirancang untuk 8 semester ya. Itu normalnya 8 semester. Bisa lebih cepat nggak? Bisa. Kalau teman-teman misalnya ya IPS-nya nanti kita bisa lihat ya, indeks prestasi semesternya bagus terus. Jadi bisa full terus. Kuat emang belajarnya gitu. Nah, ini bisa minimal 7 semester ya, 3,5 tahun, nggak bisa kurang dari itu, dan maksimal 12 semester. Di luar 12 semester ini akan ibaratnya jadi tidak lulus gitu ya. Jadi di DO. Next, Fawas. Nah ini ya, jadi kalau mau lulus cepet nih gimana caranya gitu. Nah tentunya kan tadi tergantung dengan IP teman-teman. Jadi kalau IP teman-teman pada semester ini gitu ya, kurang dari 2 nih, ya jumlah SKS yang maksimum diambil ya 12 aja gitu. Tapi kalau IP teman-teman bagus di atas 3,5 gitu ya, 3,5, 3,51 dan sebagainya, ya jumlah SKS yang dapat diambil ya bisa full yaitu 24. Nah, ini bisa dilihat nanti tentunya juga ada di dalam bimbingan dengan pembimbing akademiknya. Next, Pak. Nah, tapi selain jumlah SKS, ada juga loh teman-teman yang harus perhatikan ya. Nah, sebentar lagi saya nggak tahu deh apakah sudah mulai mengisi IRS atau belum gitu ya. Isian rencana studi IRS itu. Jadi tadi selain jumlah SKS-nya, nah IRS ini juga teman-teman harus disetujui oleh pembimbing akademiknya. Nah ini kadang-kadang mahasiswa baru suka lupa nih minta di-approve IRS-nya gitu. Nanti kan masing-masing teman-teman akan mendapatkan pembimbing akademik gitu. Teman-teman akan mendaftarkan, kemudian nah ini harus di-approve. Kalau enggak, teman-teman nanti bisa statusnya kosong atau dianggap tidak mengikuti kuliah. Nah, masa approval ini juga ada, nanti akan kami kabari gitu ya. Nah, jadi jangan lupa gitu untuk berkomunikasi dengan pembimbing akademiknya, dan juga kalau teman-teman sudah mendaftar, bilang ke pembimbing akademiknya untuk segera disetujui ya. Tapi kadangkala pembimbing akademik ini tidak bisa meng-approve ya, menyetujui IRS teman-teman. Gimana nih kondisinya, kenapa bisa begitu? Yang pertama, teman-teman mengambil mata kuliah yang jadwalnya berbenturan. Emang masih paket sih, tapi kadang-kadang misalnya ada, kalau dulu ya ada namanya mata kuliah universitas gitu. Sementara kita ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah prodi juga. Nah, itu harus dilihat jadwalnya jangan berbenturan gitu. Ya, jadi dilihat, teman-teman harus lihat betul. Ini harus lapor kalau berbenturan itu seperti apa. Ya, kemudian yang kedua adalah mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat struktur perkuliahan, kurikulum, misalnya, oh ada menarik nih misalnya tentang riset berbasis platform digital, misalnya, wah keren nih, pengen ngambil sekarang, nggak bisa, karena teman-teman harus mengambil
mata kuliah desain penelitian dulu gitu, pengantar metode penelitian dulu misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas. Nah, ini juga yang perlu teman-teman perhatikan. Biasanya ini adalah untuk mata kuliah pilihan ya. Kalau mata kuliah wajib gitu, teman-teman nih diingat ya, kadang-kadang mahasiswa panik nih mata kuliah wajib, wah saya nggak dapet Mbak gitu. Tenang aja kalau mahasiswa mata kuliah wajib, apalagi untuk mahasiswa semester awal begini, itu teman-teman pasti dapat gitu ya. Jadi jangan khawatir, nanti kuotanya akan disesuaikan. Nah, ini biasanya adalah untuk mata kuliah yang pilihan gitu. Biasanya dosen saya sanggupnya untuk mengelola kelas sebanyak 40 mahasiswa aja. Sementara misalnya peminatnya membludak sampai 50, itu kan pasti ada waiting list kan. Nah, itu IRS teman-teman itu tidak bisa disetujui, jadi teman-teman harus drop misalnya gitu. Nah, ini semua harus dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan PA-nya. Next, Pawas. Nah, jika IRS ditolak nih, nanti kan kalau di dalam SIAK ya, di dalam sistem gitu teman-teman bisa lihat kan, ada merah tuh biasanya, IRS tidak dapat disetujui dengan alasan tadi, ya ada 3 hal tadi gitu. Nah, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali ke PA gitu ya. Misalnya tadi yang udah penuh di drop gitu, diajukan. IRS yang tidak dapat disetujui akan dikirimkan pada wakil dekan. Ini untuk kasus mata kuliah wajib ya yang memang belum disesuaikan, ya udah nanti minta PA-nya aja untuk dikirim ke wakil dekan, nanti akan oleh fakultas akan disesuaikan kuotanya gitu. Nah, yang ketiga adalah kalau IRS ditolak ini berarti nama mahasiswa ini tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah gitu ya. Teman-teman harus jadi nggak bisa ini tenang-tenang aja IRS gue belum disetujui nih gitu. Harus cepat gitu ke pembimbing akademik gitu. Ya, kalau enggak teman-teman udah bayaran gitu, bataunya enggak dianggap register kuliah gitu. Nah, kemudian mahasiswa yang namanya tidak tercantum di SIAK ya sebagai peserta mata kuliah ini tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan lain yang terkait mata kuliah tersebut gitu. Yang terakhir adalah penyelesaian IRS bermasalah ini hanya pada periode add and drop. Nanti akan dikabarin kalian teman-teman misalnya daftar mata kuliah tanggal 9 Agustus. Nah, nanti biasanya udah perkuliahan dimulai, nanti ada masa add and drop. Misalnya teman-teman udah ngikutin mata kuliah ini, mungkin nggak sekarang ya, nanti semester yang akan datang misalnya. Tapi nggak cocok ya, atau ada suatu misalnya saya merasa burn out, nggak sanggup, itu bisa di drop gitu ya. Kemudian minta PA-nya kembali untuk menyetujui. Next, Pawas. Nah, selain tadi registrasi mata kuliah gitu yang kita namakan mengisi IRS atau registrasi akademik gitu ya, itu untuk mendaftar mata kuliah, teman-teman juga harus yang pertama registrasi administrasi atau pembayaran BOP ya. Jika teman-teman tidak melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik, akan memperoleh status akademik tidak aktif atau kosong atau dianggap tidak mengikuti kuliah pada semester ini gitu ya. Jadi harus dua hal itu harus dilakukan, registrasi administrasi dan registrasi akademik. Mahasiswa yang status akademiknya kosong selama 2 semester berturut-turut, maka otomatis akan dinyatakan mengundurkan diri gitu ya. Next, Fawas. Yang komponen terakhir adalah mengenai evaluasi belajar. Jadi apa sih gitu kan teman-teman belajar itu daftar, mengikuti perkuliahan. Nah, tentunya ada evaluasi belajar juga yang nanti akan wujud akhirnya gitu di manifestasinya gitu di IP teman-teman, indeks prestasi teman-teman. Nah, di setiap mata kuliah ini pasti ada evaluasi belajar ya. Evaluasi belajar ini bisa berupa kuis, UTS, UAS, dan juga ada yang namanya nanti kalau di akhir teman-teman ada namanya ujian tugas akhir untuk kelulusan ya. Nah, kemudian yang teman-teman perlu cermati adalah setiap kecurangan ya yang dilakukan mahasiswa, plagiarisme, mencontek gitu ya, mengambil tugas dari
teman lain kelas atau kakak tingkat dan sebagainya, itu akan mendapatkan sanksi, ya, tidak diluluskan gitu ya, dapat nilai otomatis mendapatkan nilai E misalnya atau 0 ya berarti gitu. Nah, untuk lulus evaluasi belajar itu nilai minimal adalah C. Lanjut, Fawas. Ini adalah pedoman penilaian ya. Jadi di UI ada nilai A sampai nilai E gitu. A minus, B plus, B minus, C plus, C gitu. Nah, kalau C ini ya teman-teman harus mendapatkan nilai di atas 5 gitu ya. Sebenarnya nggak sulit ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman melakukan tadi ya dosa plagiarism, nah ini udah E, udah otomatis 0. Gitu. Next, Fawas. Ini ya tadi bagaimana evaluasi belajar ini akhirnya akan menentukan indeks prestasi teman-teman. Ini kan sebagai alat ukur hasil studi mahasiswa. Ya, jadi IP ini ada 2. Ada indeks prestasi semester dan ada indeks prestasi kumulatif. Nah, IPS inilah yang menentukan SKS, jumlah SKS yang bisa teman-teman ambil pada semester berikutnya gitu ya. Kalau kumulatif kan dari berapa semester, nah itu secara kumulatif itu berapa. Nah, kemudian IPS dan IPK tercantum pada daftar nilai sementara teman-teman di NS teman-teman di dalam SIAK NG. Next, Fawas. Ini tadi juga sudah disebutkan ya, jadi teman-teman ini akan ada evaluasi ya, 2 semester, jadi ada minimal IPK-nya minimal 2 dan juga sekurang-kurangnya SKS-nya berapa gitu. Jadi setiap 2 semester, jadi semester 2, semester 4, semester 6, 8, 10, nah ini kita mengadakan evaluasi ya. Jadi ada 2 komponen, jumlah SKS minimum yang harus dipenuhi dan juga jumlah IP minimal yang harus dipenuhi. Next, awas. Nah, teman-teman bisa nggak sih misalnya ada amit-amit gitu ya, ada unfortunate events gitu, misalnya sakit gitu, sehingga teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan. Nah, ini bisa dimungkinkan mengambil cuti akademik ya. Jadi masa tidak mengikuti kegiatan akademik, misalnya minimum selama 1 semester dan sebanyak maksimum itu 2 semester. Bisa berurutan semester 1 dan 2 saya mau cuti dulu, atau bisa jadi semester 2 saya cuti, nanti semester 4 saya cuti dan sebagainya gitu ya. Nah, cuti ini tidak dihitung sebagai masa studi. Tadi kan teman-teman maksimum itu kan 12 semester ya masa studi. Tapi kalau teman-teman cuti 2 semester kan sebenarnya jadi 7 tahun teman-teman. Tapi kalau cuti ya nggak dihitung. Tapi persetujuan cuti harus diberikan oleh dekan melalui surat keputusan. Jadi mengajukan ke prodi, nanti prodi akan mengajukan ke dekan dan menunggu keputusannya bagaimana. Next, Fawas. Nah, ini yang banyak sebenarnya ya ditanyakan oleh teman-teman di kakak tingkat teman-teman ya di angkatan 2020 misalnya penerapan Merdeka Belajar ini ya. Jadi yang namanya penerapan Merdeka Belajar nanti kan ada 9 kegiatan kalau di UI. Jadi tapi teman-teman nih harus melihat juga gitu kurikulum yang ada di prodi. Nah, kalau di prodi sarjana sosiologi ini paling enggak ada 5 semester ya yang harus teman-teman selesaikan di dalam prodi. Dalam artian ini adalah mata kuliah wajib gitu ya. Ada pula mata kuliah pilihan yang kalau kita spread gitu ya, kalau kita bagi di dalam semester-semesternya ini sampai semester 5 teman-teman masih ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah wajib di dalam prodi. Ya. Nah, di Merdeka Belajar ini juga ada SKS yang seperti blok gitu ya, yang pembelajaran di luar prodi. Nah, ini bisa diambil dalam 1 semester gitu atau setara dengan 20 SKS gitu. Nah, ini detailnya seperti apa? Nanti akan ada penjelasan mungkin tersendiri ya mengenai hal tersebut. Next, Pawas.
Nah, ini yang kurikulum di dalam prodi sarjana sosiologi yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi tadi 144 ini dibagi ke dalam apa aja. Ini ada mata kuliah wajib universitas 9 SKS ya. Ada pula mata kuliah wajib fakultas ada 23 SKS. Ada pula mata kuliah wajib prodi ada 67 SKS. Itu totalnya adalah 99 SKS. Nah, 99 SKS ini yang teman-teman selesaikan dalam 5 semester pertama teman-teman ada di prodi sarjana sosiologi. Di luar itu, ada kita menawarkan juga pilihan prodi ya, ada 24 SKS. Nah, di dalam 5 semester itu juga teman-teman selain mengambil mata kuliah wajib, teman-teman bisa juga mengambil mata kuliah pilihan tentunya ya. Tapi semester sekarang dan semester besok tuh belum ada mata kuliah pilihannya. Jadi baru bisa semester 3 ke atas. Itu bisa teman-teman mengambil mata kuliah pilihan prodi. Selain itu nih ada pilihan Merdeka Belajar teman-teman tadi ya, penerapan Merdeka Belajar ada bisa teman-teman satu semester diambil di universitas lain, di dalam atau luar negeri gitu kan yang bereputasi gitu. Nah, ini teman-teman bisa mengambil mata kuliah di universitas tersebut gitu. Nah, ini sebanyak ada slotnya ada 21 SKS. Bisa juga nggak diambil misalnya kalian teman-teman ngambil student exchange misalnya ambil berapa 15 SKS dan sisanya teman-teman bisa ambil misalnya oh mau ikut riset atau mau ikut studi mandiri, oh mau ikut magang. Nah, itu bisa. Totalnya yang disediakan dari prodi adalah 21 SKS. Ya. Jadi total pilihan adalah 45 SKS dengan total semuanya keseluruhannya ada 144 SKS untuk lulus menjadi sarjana. Next, Falas. Ini ya, kalau untuk semester 1 ini sudah blok ya, sudah paket gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal mendaftar aja di SIAK NG-nya. Nanti teman-teman mentor akan membantu. Nah, ini teman-teman daftar kalau yang tadi ya, saya tidak bisa disetujui karena misalnya bentrok atau apa gitu. Nah, ini teman-teman jangan khawatir gitu atau kuotanya melebihi. Nah, untuk kuota jangan khawatir, ini pasti akan disesuaikan gitu ya. Nah, ini teman-teman nih. Jadi yang kodenya UI itu adalah mata kuliah wajib universitas ya, yang tadi slide sebelumnya. Kemudian SPSP itu adalah mata kuliah wajib fakultas. Semester ini teman-teman ada satu mata kuliah wajib prodi, yaitu keterampilan akademik. Ya. Ini terdiri dari satu SKS keterampilan sosial bersama kakak-kakak HMS dan juga 2 SKS perkuliahan gitu ya. Nanti ada pengampunya di sini juga salah satunya dosennya adalah Mas Nanu. Next, Fawas. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa pilih untuk kurikulum OBE atau kegiatan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi teman-teman bisa lihat nih ada 9. Nah, ke-9-9-nya ini teman-teman bisa update langsung di website CIL ya, cil.ui.ac.id atau bahkan langsung ke websitenya Kemendikbud. Gitu. Di situ banyak sekali tawaran-tawaran. Tapi mungkin kalau untuk semester, bukan mungkin sih, untuk semester sekarang gitu atau 1 tahun pertama ini belum bisa. Tapi teman-teman bisa ingat-ingat nih. Jadi bisa nanti ada proyek independen, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, riset atau penelitian, asistensi mengajar di sekolah, di SD, misalnya magang, kuliah kerja nyata tematik, kredensial mikro, nih artinya mengambil kuliah-kuliah gitu di universitas lain gitu ya, secara online misalnya, dan kegiatan wirausaha gitu. Next, Fawas. Tadi ya, kan bagaimana sebenarnya teman-teman dalam proses belajar di sosio, ini kan teman-teman ya tentunya nggak sendiri gitu, nggak dilepas begitu aja, apalagi tahun pertama. Nanti ada mentor dan juga setiap mahasiswa ini akan mendapat pembimbing akademik. Sentral nih pembimbing akademik kalau teman-teman tidak berkomunikasi gitu ya, tidak tentang mata kuliah yang akan diambil dan juga tidak meminta approval, bisa jadi teman-teman kan tidak dianggap kosong gitu, tidak mengikuti perkuliahan ya. Apa sih fungsi PA ini gitu, pembimbing akademik atau PA kita bilangnya.
mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan mata kuliah yang akan diambil. Gitu ya. Jadi bisa didiskusiin tuh. Tadi kan ada banyak pilihan prodi gitu ya, atau ada banyak pilihan mereka belajar gitu nanti. Nah ini bisa didiskusiin oleh PA. Bahkan kalau teman-teman mau ambil mereka belajar gitu ya, entah itu magang atau apa gitu, itu harus nomor satu, PA-nya harus dikomunikasikan, meminta izin persetujuan pendapat dari PA masing-masing. Ya, jadi diingat tuh, ini nggak bisa jalan sendirian, tahu-tahu langsung ke fakultas. Banyak nih kayak gini, tahu-tahu langsung ke fakultas lah. Apa ini daftar, Mbak? Saya mau transfer kredit, saya udah mengambil mata kuliah magang di mana di Grab misalnya seperti itu. Loh, kamu udah izin belum kayak gitu kan? Nah itu nomor satu harus izin dulu tentunya karena biar bagaimanapun yang namanya transfer kredit itu kan harus melibatkan PA kemudian juga prodi gitu, baru kemudian dikoordinasikan ke fakultas gitu ya. PA juga menyetujui IRS mahasiswa. Gimana kalau misalnya di transfer kredit PA-nya nggak tahu gitu, terus ujuk-ujuk harus menyetujui gimana? Kemudian memberikan pertimbangan pada mahasiswa tentang jumlah SKS tadi ya. Kalau kamu banyak macam-macam gitu ya, pengen ikut ini, pengen ikut itu, ada magang, ada pertukaran, ada kredensial mikro. Nah ini gimana nih? Jadi harus diinikan oleh PA-nya. Kira-kira saya sanggupnya berapa ya? 21 atau 24 atau bahkan 18 gitu ya. PA juga wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya. Next, Fawas. Sekarang kita masuk ke pembagian PA ya, teman-teman. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau mau disimpan dulu? Oke, nah ini teman-teman juga sudah mendapatkan mentor yang tadi ya, setiap mahasiswa baru ini mendapatkan pembimbing akademik dan juga mendapatkan mentor. Mentor ini adalah mentor yang sama juga untuk kegiatan keterampilan sosial yang tadi saya sebutkan di ada mata kuliah wajib prodi yaitu keterampilan akademik. Satu SKS-nya adalah keterampilan sosial gitu. Nah, ini adalah mentor-mentor teman-teman untuk keterampilan sosial. Ya, jadi ini bisa dilihat nanti akan dibagikan juga ya. Ada Mbak Ida ke Ibu Kadep gitu, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mahasiswanya. Ada Bintan, Salma, Maila, Ikhwan, Risma, Zaid, Amadea, Maria, Henry, Astrid. Next. Atau kakak mentornya ada di sini nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Nah, kemudian ini yang kedua adalah Mbak Lydia gitu. Nah, ini agak banyak nih Mbak Lydia gitu. Ya, kemudian next-nya mentornya Kak Hari. Next, Fawas. Untuk pembimbing akademi Mas Sakti Wirayuda, ini mentornya Kutfi dan ini nama-namanya ya. Jadi teman-teman bisa, ini udah dimasukkan ke dalam SIAK ya. Jadi teman-teman bisa mengakses SIAK teman-teman dan dilihat nama PA-nya tuh siapa. Tapi mentornya memang nggak ada, tapi bisa ditanya ke kakaknya. Gitu. Oke, ke kakak HMS. Oke, next. Nah, ini untuk Mas Sulastiawan, kita manggilnya Mas Iwan ya. Jadi ini ada 10 orang juga, ini dengan kakak mentornya Mudia Razane Tiara. Next, Fawas. Ini adalah pembimbing akademiknya Mbak Diatika Widya, ini mentornya ya. Ada Muhammad Rizky Fauzi, ada 10 orang juga ya. Next, Fawas. Nah, ini untuk PA Mbak Debi, namanya Desi Indira Yasmin, dipanggilnya Mbak Debi ya. Nah, ini PA-nya ada anak PA-nya juga ada 10 orang. Bisa dicek ya, sekali lagi cek buka SIAK-nya, teman-teman bisa melihat siapa PA-nya. Untuk mentornya memang tidak ada di SIAK, tapi bisa ditanyakan pada kakak HMS-nya gitu. Nah, ini udah ada Lutfia gitu ya. Nah, ini Lutfia. Jadi Mbak Ida tetap ya Lutfia jadinya 10-10-nya karena Mbak Lydia untuk menampung yang belum tertampung. Iya, Gitu. Mbak. Oke. Halo teman-teman Nanti bisa semua. kenalan sih dengan kakak mentor di sini kalau ada. Di sini juga ada Mbak Ateh, juga ada Mbak Mas Nanu, gitu, dan juga kakak-kakak mentor. Biasanya kalau tatap muka sih begitu ya, kita langsung, kalau di sini agak susah nih.
Next, coba masih ada nggak ya? Oh iya, terakhir ini kayaknya Mbak Estu ya. Ini ada 10 orang mahasiswa juga di bawah bimbingan Mas Estu dengan mentornya Adisti. Gitu. Next, Fawaz. Nah, ini tugas mentor ya, jadi memberikan bantuan bimbingan informal kepada mahasiswa baru ketika mereka mengalami kesulitan. Jadi manfaatkanlah kakak-kakak mentor. Kakak-kakak mentor ini adalah mereka yang berprestasi ya, tidak hanya di akademik tapi juga non-akademik, itu aktif dalam berkegiatan gitu. Jadi coba dimanfaatkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Ya. Kemudian mentor juga berkoordinasi dengan PA ya masing-masing ya mengenai kesulitan masalah kuliah gitu. Jadi kalau misalnya segen kontak langsung PA-nya bisa ke mentornya, nanti mentornya bisa ngomong dengan PA-nya, nih kayak ada masalah begini nih Mbak atau Mas, nih bagaimana ya sebaiknya gitu. Kemudian juga ada pertemuan monitoring ya yang bisa dilakukan bersama dengan mentinya masing-masing. Seperti itu. Next, Fawaz. Oke, nah teman-teman tadi kan udah tahu tuh tujuan prodi sarjana sosiologi. Nah ini kalau lulusannya tuh apa sih sosiologi? Pada tahu nggak kira-kira? Kira-kira gue kalau lulus sosiologi nih bakal jadi apa nih? Kayak gimana? Nah ini yang diharapkan sebenarnya teman-teman ini setelah lulus gitu ya kompetensinya itu apa? Gitu. Kompetensinya itu adalah mampu melakukan penelitian sosial, membuat desain perencanaan sosial, mengaplikasikan analisis sosial, dan menerapkan prinsip-prinsip bekerja sebagai praktisi sosial. Gitu ya. Jadi entah itu teman-teman bisa menjadi peneliti sosial di berbagai macam lembaga riset gitu, atau di perusahaan juga ada yang namanya research and development gitu kan, gitu lembaga riset atau di litbang gitu atau di research and development misalnya bagian itu. Kemudian yang kedua menjadi perencana sosial gitu ya. Jadi kan ada banyak sebenarnya lembaga-lembaga pemerintah atau non pemerintah ini kan gimana sih membuat program gitu ya untuk di komunitas gitu atau di masyarakat itu seperti apa nih gitu. Kemudian sebelumnya Fawaz sorry. Iya, mohon maaf Mbak, pencet sebentar ya. Ya. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah sebagai analis sosial. Ini juga banyak nih teman-teman, misalnya analis pasar, tapi dari sisi sosiologis nih gimana gitu. Kalau kita lihat tracer study misalnya, pendapat user gitu atau bosnya gitu, yang kita tanyakan pendapatnya dalam menggunakan lulusan sarjana sosiologi ini seperti apa gitu. Ternyata ya ada beberapa juga gitu yang misalnya menjadi analis sosial dalam konteksnya misalnya pasar atau analis sosial dalam konteksnya pengembangan komunitas gitu ya, tidak hanya pengembangan membuat program akan tetapi juga melakukan analisis terhadap misalnya program atau bahkan kebijakan gitu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjadi praktisi sosial gitu. Jadi benar-benar bekerja gitu langsung terjun langsung untuk program-program misalnya pemberdayaan masyarakat seperti itu. Nah, jadi selain tadi ya profesinya kita ngomongin peneliti, perencana dan analis, kita juga pengen sebenarnya sarjana sosiologi ini mampu bekerja sesuai dengan kode etik. Tadi kan tujuan kita kan pengen jujur, unggul, peduli, profesional. Nah, ini jadi bisa memegang kode etik yang ada di dalam profesinya masing-masing. Next, Mas. Oke, ini kayaknya tentang PJJ ya. Oh, ya PJJ. Silakan Mas Nanu. Untuk PJJ, perkuliahan PJJ. Baik, terima kasih kepada Mbak Diana yang sudah memberikan waktu kepada saya. Salam kenal buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nanu Sunjoyo. Tadi sudah ya, saya ditunjuk jadi Kaprodi menemani Mbak Diana nih ya. Kebalik ya, harusnya kan ketua prodinya yang tua gitu dan sekretarisnya muda. Kalau ini kebalik.
Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi tadi kita sudah belajar atau kita sudah tahu tentang mekanisme perkuliahan ya. Dan terusnya apa sih sebenarnya yang ingin dicapai ketika kita belajar sosiologi di FISIP UI gitu ya. Banyak tadi yang terakhir itu sebenarnya apa namanya produk akhir dari kita belajar di FISIP di sosiologi UI itu apa sih? Nah, tadi ada yang apa? Analis sosial, ada perencana, juga ada praktisi ya. Nah, kalau menurut saya itu lapangan kerja yang luas ya, lapangan kerja yang luas yang bisa teman-teman raih sebenarnya di pada masa yang sekarang gitu, dan itu semua diperlukan gitu loh di Indonesia ya kalau menurut saya kan. Dan semakin lama persoalan-persoalan yang menyangkut masalah-masalah sosial itu tentunya semakin kompleks, sehingga kalau menurut saya ke depan tantangan bagi masyarakat juga akan semakin kompleks kan, sehingga dibutuhkan sebenarnya ilmu teman-teman gitu loh. Tidak hanya ilmu ekonomi saja gitu kan yang mampu untuk mensejahterakan masyarakat, tapi juga ilmu-ilmu lain ya, terutama ilmu sosiologi ya. Itu punya peran yang sangat besar untuk membentuk masyarakat ya, karakter masyarakat di dalam suatu negara misalnya ya. Oke, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah PJJ ya, karena kita masa pandemi, 1 semester ke depan kita masih diwajibkan untuk mengelola atau mengikuti perkuliahan dengan sistem yang jarak jauh ya. Ini juga sebenarnya satu hambatan juga ya bagi dosen, juga bagi teman-teman juga, tapi ya ini harus dilakukan dan teman-teman juga harus siap dengan ini ya. Tentunya di SMA sudah merasakan ya bagaimana PJJ itu sebenarnya ya, tapi di sini kita ingatkan kembali kekhususan dari bagaimana PJJ itu dilaksanakan di sosiologi ya, terutama di sosiologi. Silakan Pak Was dilanjutkan. Slide berikut. Oke. Nah, ini saya sedikit bicara tentang mekanisme perkuliahan di Prodi Sarjana Sosiologi ya. Nah, jadi teman-teman itu ketika dari SMA ke universitas, sebenarnya teman-teman itu sudah mulai harus merubah cara belajar, ya. Dari yang cara belajarnya itu anak-anak ya. Jadi kan disebut sebagai murid ya, disebut sebagai murid, guru, dan guru itu perannya plus dengan orang tua di sekolah gitu ya. Tapi ketika teman-teman memasuki perkuliahan itu berubah ya. Jadi teman-teman harus udah mulai sedikit merubah gaya belajar menjadi gaya belajar yang adult learning ya. Adult learning berarti apa? Berarti pusat pembelajaran itu ada di teman-teman semua. Ya. Teman-teman mau mencapai nilai yang seperti apa, kapasitas yang seperti apa, itu kemampuan dan kemauan teman-teman itu jadi yang utama. Dosen itu terkadang hanya sebagai fasilitator. Ya, karena ini di sini adult learning ya. Jadi teman-teman harus aktif. Ya, harus aktif, harus punya semangat mencari ilmu dan mengembangkan ilmu. Ya. Yang teman-teman sudah dapatkan dari dosen-dosen gitu. Jadi tidak lagi seperti di SMA yang dikasih satu arah gitu ya sistemnya. Enggak, kalau di universitas sudah mulai berubah sehingga teman-teman juga harus mengadaptasikan diri teman-teman untuk belajar di jenjang perkuliahan gitu ya. Nah, kalau bicara tentang di sosiologi, biasanya nih mata kuliah sosiologi, ini mata kuliah sosiologi ya, bukan mata kuliah fakultas
atau mata kuliah universitas ya. Biasanya kalau mata kuliah di jurusan atau prodi sosiologi sendiri itu biasanya dia bentuknya tim. Ya. Tim, jadi ada beberapa orang dosen dan dia mengajar di satu kelas, ya, misalnya ada 2 dosen belajar di satu kelas, mengajar di satu kelas, dan dosen-dosen itu akan dikepalai oleh koordinator, ya, diketuai oleh koordinator. Jadi tim dosen ini akan diketuai oleh satu dosen koordinator. Biasanya dosen koordinator itu dosen senior, gitu ya. Nah, dia yang mengarahkan tim-tim yang lain, gitu ya. Nah, masing-masing dosen itu biasanya membagi materi dan membagi topik dan jadwal mengajar. Misalnya keterampilan akademik, ya bisa aja keterampilan akademik itu diajar oleh 2 dosen, gitu. Berarti ada pembagiannya. Ada 1,5 semester. Pembagiannya terserah dosennya ya. Mau 1 semester si A yang ngajar atau 1 semester setengah semester si A, terus setengah semester lagi si B. Materinya apa juga akan dibagi, gitu ya. Jadi tidak kebanyakan tidak satu dosen, gitu ya. Tapi ada juga yang satu dosen kalau memang dosennya nggak banyak, gitu ya, yang itu terutama mata kuliah pilihan. Kalau mata kuliah wajib biasanya banyak ya. Nah, biasanya dosen juga akan memberikan semacam satuan acara perkuliahan. Jadi setiap mata kuliah itu ada SAP-nya namanya, atau RPS atau BRP. Ya, ini sebenarnya semacam kontrak perkuliahan lah. Kalau kita mau belajar A, ini nilainya seperti ini, penilaiannya, terus cara berkuliahnya seperti ini, bahannya seperti ini. Ya, itu semua sudah disediakan oleh dosen. Ya, itu di sosiologi ya. Tapi kalau di jurus departemen lain saya nggak tahu ya. Tapi biasanya seperti ini, gitu. Sehingga ketika perkuliahan sebenarnya mahasiswa sudah jelas itu bahannya apa, cara kuliahnya bagaimana, aturannya pun bagaimana. Nah, biasanya aturan-aturan itu akan disebutkan di dalam SAP, RPS atau BRP itu. Perlu untuk memperhatikan hal tersebut ya, karena masing-masing mata kuliah terkadang itu memiliki aturan main yang berbeda-beda, ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan diri untuk hal tersebut ya. Selanjutnya, awas. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke PJJ-nya ya. Yang seperti kita tahu bahwa perkuliahan dasar ya, prodi sosiologi juga di seluruh FISIP ya, itu masih dalam bentuk kuliah online. Nah, kuliah online itu bisa yang sinkronus dan asinkronus. Ya, maksudnya sinkronus itu berarti kita langsung tatap muka gitu, atau prosesnya langsung di dalam satu platform tertentu ya. Misalnya di Gmeet ya, itu sinkronus. Tapi bisa juga asinkronus. Jadi ada tugas. Nah, tugas itu harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu ya. Nanti di-submit hasilnya. Nah, biasanya kalau sosiologi itu menggunakan yang disebut sebagai emas UI atau emas 2 UI. Teman-teman nanti akan diberitahu ya di PSAU-nya seperti apa emas UI atau emas 2 UI. Nah, itu merupakan platform semacam kelas virtual gitulah, semacam kelas virtual. Nah, di situ nanti dosen-dosen itu akan memberikan informasi tentang perkuliahan, ya, menyediakan bahan dan materi perkuliahan. Jadi diunduh nanti dari situ ya, terus memberikan dan mengumpulkan tugas. Nah, dan penyelenggaraan juga perkuliahan juga bisa ya, misalnya dengan menaruh link Gmeet di situ, terus kemudian ada forum diskusi, ada chat gitu ya, fasilitas-fasilitas dari emas 2.
atau Emas UI itu ya. Selanjutnya, nah selain di Emas UI, mungkin juga kita menggunakan platform lain yang lain ya, seperti misalnya Gmeet atau Zoom. Nah biasanya untuk kuliah online, email atau WA group ya. Nah ini untuk memberikan informasi ya, untuk mengumpulkan, memberikan atau mengumpulkan tugas, memberikan informasi perkuliahan dan lain sebagainya. Jadi memang teman-teman harus on terus tuh ya yang namanya gadgetnya ya, dan sering-sering nengokin gitu ya, jangan terus ditinggal gitu ya, apalagi udah menginjak waktu-waktu dekat perkuliahan ya. Jadi teman-teman harus ngecek ini ya, kalau punya WA, email ya coba dicek, terus kemudian juga mengecek Emas ya gitu. Selanjutnya oke, nah ini platform Emas UI dan Emas 2 UI ya. Jadi kita ini e-learning management system ya, itu artinya dari Emas ya. Nah, nanti teman-teman akan diberitahu oleh fakultas, kalau tidak salah juga akan memberikan ini sekedar pemberian informasi aja agar teman-teman nggak bingung nantinya ya. Kita pakai apa nih gitu ya kuliahnya gitu ya. Silahkan selanjutnya. Nah, ini yang penting ya di dalam kuliah PJJ ini, yang perlu diperhatikan nih, ya, yang teman-teman harus perhatikan ketika PJJ. Pertama itu mahasiswa harus memperhatikan platform yang digunakan oleh dosen. Jadi jangan perlu aktif lah untuk menanyakan ya, perlu aktif untuk bertanya ke dosen ya terkait dengan penyelenggaraan perkuliahan ya, platformnya apa, terus kemudian apa saja yang dibutuhkan ya untuk dalam kuliah itu. Nah itu semuanya juga harus ditanyakan. Nah yang penting juga adalah akun UI ya. Akun UI itu jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Soalnya tahun lalu itu masih ada aja yang lupa password. Nggak boleh ya. Ini sekali lagi ya, di sosiologi nih ya, jangan sampai ada kejadian seperti ini. Karena apa? Kuliah sosiologi itu pakai platformnya Mas UI, itu pasti ini, pakai ini nih, pakai username dan password. Jadi itu kalau bisa jangan sampai hilang ya. Dan harus cek, karena ada masa kadaluarsanya, sekitar 6 bulan. Kalau udah 6 bulan, nggak diperbarui ya passwordnya, itu hangus, harus minta lagi ke UI lagi. Nah itu prosesnya lama ya. Jadi teman-teman ini perhatikan ini ya. Nah sering membuka dan mempelajari informasi dalam Emas UI ya. Terus disiplin dalam kuliah, khususnya mengunggah tugas atau ujian. Jadi dalam sistem Emas UI itu nggak bisa mundur 1 detik. Jadi kalau sudah di setting mengumpulkan tugas jam 9.00 hari Senin. Jam 9 lewat 1 detik nggak bisa teman-teman ngunggah. Ya, gitu. Akhirnya ngubungi dosennya kan. Kalau udah ngubungi dosen berarti kan ada pengulangan nilai kadang-kadang ya. Seperti itu ya. Jadi dengan PJJ ini teman-teman harus disiplin tuh ya untuk melihat tugas-tugas atau mengumpulkan tugas, karena ada dosen yang sangat strict ya. Jadi tidak semua dosen itu sama ya. Ada yang sangat strict, ada yang mau kasih toleransi, tapi kebanyakan ya strict ya. Karena ini untuk mendidik disiplin teman-teman juga gitu. Aktif dalam kuliah dan mencari sumber pembelajaran lain untuk memperdalam pemahaman materi kuliah. Maksudnya apa? Jadi teman-teman itu ya adult learning gimana sih ya? Cara belajar orang dewasa ya. Jadi materi itu kan hanya sekelumit dari persoalan yang ada di dalam masyarakat ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa untuk mencari sumber-sumber lain untuk menambah pengetahuan ya kan, untuk menambah pemahaman. Karena kalau dari dosen saja ya
nggak terlalu, ya bukannya dosennya tidak mau memberikan ilmunya, bukan seperti itu, tapi kan yang namanya belajar di kelas kan terbatas, ya istilahnya jamnya terbatas, sedangkan fenomena sosial di luar kan selalu berkembang, ya kan, selalu sangat kompleks, dan ini memerlukan pemikiran yang menurut saya juga luas gitu, sehingga diperlukan untuk itu ya. Sebentar, belum, masih satu lagi, balik lagi, iya. Nah, yang penting adalah mempersiapkan fasilitas belajar nih, peralatan dan kuota internet dan jaringan. Nanti teman-teman akan ketemu dengan pengantar sosiologi. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dia ujiannya itu sinkronus. Sinkronus berarti harus menggunakan kuota dan jaringan yang baik, ya maksudnya yang baik itu yang lancar ya, gitu ya. Nah ini mungkin di beberapa perkuliahan lain seperti itu gitu ya. Nah ini harus disiapkan ya. Selanjutnya, nah di samping tadi kita sudah bicara tentang perkuliahan kan, sebenarnya ada atmosfer akademik ya yang mendukung teman-teman untuk mengembangkan keilmuan. Nah, salah satu yang penting adalah riset cluster. Nah, tadi yang disebutkan cluster riset itu yang di depan tuh berbasis cluster riset. Ini maksudnya di ini ya. Jadi di dalam departemen sosiologi ya, itu sebenarnya ada yang namanya teaching cluster. Teaching cluster berarti yang kita belajar di kelas, dan ada yang namanya riset cluster. Nah, riset cluster itu sebenarnya di bawah satu lembaga, salah satu lembaga penelitian ya, yang disebut sebagai lab sosio. Nah, itu sebenarnya mengembangkan penelitian-penelitian dan mengembangkan wawasan keilmuan gitu. Nah, ada beberapa, ada sekitar 9 riset cluster. Nah, riset cluster ini berdasarkan kompetensi dari dosen-dosen sosiologi gitu ya. Nah, ada yang Rural Ecological Society. Nah, ini sosiologi pedesaan ya gitu. Ada yang ekonomi, ada yang ekstraktif industri, ada yang urban, ada yang natural resources management ya. Terus kemudian ada social inclusion dan transformation. Nah, ini sebenarnya bisa jadi panduan teman-teman untuk minatnya teman-teman nanti kemana gitu ya, dan bisa bergabung ke sini dalam wadah riset cluster ini. Nah, di riset cluster ini ada diskusi-diskusi ya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa menambah wawasan terkait dengan ini topik-topik yang ada di sini ya, di riset cluster ini gitu. Misalnya aku suka mengenai ini masalah pendidikan. Nah, ya masuk ke sini ya. Nah, masuknya ke sini itu adalah minat dari teman-teman sendiri, bukan dimasukin oleh kami dari prodi. Jadi teman-teman sendiri yang join ke sini gitu ya. Jadi jangan nungguin dari prodi gitu. Prodi nggak nunjuk saya kok, ya udah saya nggak usah bergabung di riset cluster aja, nggak gitu ya. Tapi teman-teman harus aktif gitu ya. Saya minat ke tentang sosiologi keluarga ya, di sini ada nih, saya join ke sosiologi keluarga. Nah, kebetulan misalnya salah satu anggotanya itu Mbak Diana misalnya ya gitu. Nanti bisa berhubungan dengan Mbak Diana, nanti ada kegiatan apa di riset cluster bisa join ya, seperti itu. Nah, ini semua untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan juga penelitian dari teman-teman gitu. Karena ini udah spesifik ya temanya. Selanjutnya silakan Pak Was.
Nah, selain lembaga prodi, ya prodi itu ada dua ya di sosiologi itu, di Departemen Sosiologi ada prodi pasca, ada prodi sarjana. Nah, selain itu juga ada lembaga lain yang mendukung lah istilahnya kegiatan kita di di universitas atau di Departemen Sosiologi ya. Pertama itu lab sosio. Nah, ini nih cluster ada di bawah ini nih ya. RC ini ya kan. Nah, ada pengembangan ilmu, kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sosiologi. Jadi bukannya eksklusif ya, teman-teman kalau mau join nggak apa-apa gitu, masuk ke dalam gitu. Tapi tentunya kalau ya ini kan kegiatannya sudah memiliki perangkat keilmuan ya. Mungkin teman-teman di semester 3, semester 4 gitu ya. Kalau semester 1, semester 2 ya mungkin ya boleh lihat-lihat lah gitu ya. Terus ini ada lagi jurnal masyarakat. Nah ini kita punya penerbitan ya, namanya MJS. Bisa dilihat di itu kalau mau tahu ya. Nah ini misinya ya. Dan satu lagi ada HMS ya. Kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa sarjana sosiologi itu semuanya itu bergabung di HMS. Nah prodi dan HMS itu kita punya kerjasama ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program maupun untuk mahasiswa sendiri gitu. Jadi kita istilahnya bersinergi lah gitu ya antara HMS dan nah salah satunya itu ya masalah mentoring. Nggak hanya mentoring sih, ada banyak ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan di HMS ya. Selanjutnya, nah sudah selesai ya. Mungkin kita masuk ke tanya jawab ya, Mbak Diana. Ya, terima kasih Mas Nanu. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Memang cukup banyak ya informasi yang tadi diberikan, tapi jangan khawatir sih, ini slide sini juga sudah diberikan pada Kak Lutfia, atau mungkin Mbak Ateh mau memberikan sepatah dua patah kata, atau juga Kak Lutfia di sini ada juga, silakan. Halo, ya Diana, Mbak Diana, terima kasih. Maaf nih tadi baru nyambi. Halo teman-teman mahasiswa baru. Saya cuma mau mengucapkan selamat datang di Departemen Sosiologi ya, Prodi S1. Selamat mengikuti semua proses perkuliahan, walaupun tidak bisa bertatap muka, tapi semoga semuanya nanti bisa berjalan baik. Dan saya rasa Anda semua di SMA sudah mengalami juga pembelajaran jarak jauh selama lebih dari 1 tahun ini ya. Jadi semoga nanti bisa berjalan dengan baik semua. Sama sekaligus tadi mungkin yang belum juga diutarakan adalah tentang PKKM ya Mbak Diana ya. Nah jadi teman-teman kabar gembira adalah bahwa kita di Departemen Sosiologi terutama Prodi S1 telah mendapatkan hibah untuk program kompetisi Kampus Merdeka. Jadi sebenarnya banyak sekali program-program yang bisa Anda ikuti semua nanti, termasuk beberapa mata kuliah yang nanti sudah akan bisa diakses melalui MOOC ya. Kalau yang belum tahu MOOC nanti bisa browsing. MOOC itu Massive Open Massive Open Course ya. Nah, jadi online, Massive Online Open Course. Jadi artinya nanti dengan mengakses itu, karena itu diakses secara publik dan juga termasuk ada mahasiswa-mahasiswa lain dari dari universitas lain, kalian mungkin akan semakin bisa mengenal teman-teman dari tempat-tempat lain ya, termasuk nanti
kalau misalnya juga ada pertukaran, program pertukaran mahasiswa di universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga kuliah-kuliah online dengan ini yang bisa diakses untuk ini ya kuliah-kuliah dari universitas di luar negeri. Jadi kalian siap-siap ya semuanya, ini sudah ada perubahan yang cukup banyak di perguruan tinggi. Semoga apalagi yang bahasa Inggrisnya bagus ya bisa ikut untuk program ini. Saya rasa gitu aja Mbak Diana, Mas Nanu ya, tambahan dari saya. Selamat datang dan semoga semua bisa berjalan lancar, tetap sehat di masa pandemi ya. Saya kembalikan Mbak Diana. Terima kasih banyak Mbak Ateh. Betul ya, kita Prodi Sarjana Sosiologi nih tahun ini diharapkan sih selama 3 tahun ya. Jadi nanti mungkin teman-teman juga dapat menerima manfaatnya gitu. Kita mendapatkan hibah program kompetisi kampus merdeka atau yang disingkat dengan nama PKKM. Di situ ada banyak sebenarnya kesempatan bagi mahasiswa. Yang pertama tadi bisa mengambil, bisa ikut terlibat bahkan ya memberikan masukan, terlibat mengambil mata kuliah yang MOC tersebut. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan riset gitu. Risetnya topik besarnya itu ada 2 sebenarnya. Yang satu adalah e-demokrasi, yang kedua adalah e-governance gitu. Nah, di teman-teman tergantung minatnya kemana gitu, tergantung juga performa gitu ya akademik teman-teman, nanti mungkin bisa terlibat di dalam kegiatan riset-riset tersebut. Yang ketiga adalah pertukaran pelajar gitu. Nah, Prodi juga mendapatkan hibah untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi teman-teman kalau misalnya bahasa Inggrisnya bagus, akademiknya bagus, nanti mungkin di tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya, mudah-mudahan kita masih berlanjut PKKM-nya, ini bisa dimanfaatkan gitu, seperti itu. Dan juga pandemi sudah berakhir. Pada tahun ini memang masih kakak tingkat kalian ya yang mengambil secara online. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Ateh. Nanti Mbak Ateh ini kalau kita ngomongin research cluster ya, nih Mbak Ateh dari research cluster 9 dan apa Teh pendidikan Teh? 7 pendidikan. Research cluster cluster 9 ya tentang cultural transformation ya, dan juga pendidikan gitu. Nah ini jadi teman-teman kalau nanti mengambil mata kuliah tertarik dengan sosiologi relasi etnisitas, identitas global, sosiologi pendidikan gitu. Nah ragam metode penelitian. Nah ini pasti berjumpa dengan Mbak Ateh. Sementara Mas Nanu arsi apa ya Mas Nanu? Pedesaan. Arsi 1. Oh, 01. Ya. Nah, ini juga kita juga lagi ada kerjasama ya untuk mengembangkan sosiologi perdesaan. Nama mata kuliahnya sih tatanan dinamika masyarakat perdesaan gitu ya kalau nggak salah. Ya. Nah, ini juga kita bekerja sama tahun ini dengan Bappenas ya untuk mengembangkan satu desa di Tasikmalaya. Gitu. Nama programnya adalah Program Desa Cemara. Gitu. Nah, ini juga dibuka sebenarnya untuk mahasiswa sosiologi, emang belum untuk teman-teman sih. Tapi kalau program ini berlanjut, nanti teman-teman pada tahun mendatang bisa ikut serta. Begitu sih tambahannya. Oh, kalau saya sendiri arsinya arsi keluarga 08 dan juga 09 gitu. Ada 2, 08 dan 09. Jadi kalau nanti ngomongin gender, kesehatan, nah itu ketemu dengan saya. Kak Lutfiah ada di sini, ada yang mau disampaikan Kak Lutfiah terkait dengan, oh iya Ketua HMS, lupa deh tuh, ada tadi kita ngomongin lembaga yang perlu kalian teman-teman ketahui ya, ada namanya Himpunan Mahasiswa, udah kenalan belum dengan ketuanya? Udah jumpa belum dengan Ketua HMS? Halo? Mana nih ketuanya HMS? Udah sempet nggak ketemu online dengan Ketua HMS? Belum ya? Udah apa belum? Ini gue ngeliat muka-muka tapi nggak ada suaranya nih.
Udah belum sih ketemu dengan ini Silakan HMS? yang mau open mic, silakan. Silakan loh mau open atau ini. Saya nggak tahu beneran ini nanya serius ini udah ketemu belum dengan ini Ketua HMS Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Halo? Belum ya kayaknya ya. Mbak, udah ketemu belum? Arik nih ya di saya nih ada Keisha, Markus, Franciscus, Henry, Albert, Seprian, mana nih suaranya? Belum Belum ketemu. ya. Nah ini ketua HMS itu namanya Dono ya dipanggilnya ya Kak Dono. Nanti pasti teman-teman juga jumpa ya dengan ketua HMS. Nah di sini ternyata ada mentor juga. Nih ada mentor. Siapa Kodit ya? Ada ya? Mentor mana nih? Mentor KS atau apa? Ada Kak Lutfiah juga. Kak Lutfiah masih ada di sini nggak? Si Mbak ada di Ya, sini. silakan Kak Lutfiah. Oke, selamat siang teman-teman semuanya, Mbak Diana, Mbak Ateh, dan Mas Nano. Mungkin ingin menginfokan sedikit aja mengenai kegiatan keterampilan sosial. Jadi di kegiatan keterampilan sosial ada aku, Lutfi Hanifah sebagai project officer-nya, dan juga ada Clara Priscilla, tapi dia tidak bisa berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa datang di kegiatan KOBER, koordinasi pertama, mengenai kegiatan yang ada di sosio dan juga perkampusan. Pokoknya nanti bakal diinfoin lagi di grup lain. Untuk mentor akademik, nanti untuk grup-grup lainnya akan diinformasikan juga di grup sosio ya. Jadi ditunggu aja infonya. Terima kasih. Mungkin segitu aja Mbak Diana informasinya. Oke, terima kasih Lutfia. Teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Lalu bertanya sesat di jalan. Masih 15 menit lagi ya, Kak? Diana, tambahan untuk riset classes sudah tadi ya? Sudah, kalau mau tambahin juga boleh, Ibu. Iya, jadi Mbak Ateh. teman-teman di Lab Sosio itu adalah lembaga penelitian di Departemen Sosiologi ya. Itu ada 9 riset cluster kan, seperti tadi sudah dijelaskan Mbak Diana. Nah, nanti teman-teman bisa memilih bidang mana yang kira-kira diminati. Nah, itu nanti di Lab Sosio sendiri, Mas Priyo Sambodo, Ketua Lab Sosio ya, biasanya akan mengundang mahasiswa baru untuk mengikuti research day ya, biasanya ya. Dan itu perkenalan dari 9 riset cluster, sehingga nanti teman-teman bisa melihat apa saja payung-payung penelitian yang ada di dalam riset cluster itu. Dan memang sangat disarankan bahwa nanti riset-riset kalian, terutama untuk tugas akhir dan lain-lain gitu ya. Nah, selain itu nanti biasanya juga setelah ada research day itu nanti ada welcoming day. Welcoming day itu untuk penerimaan teman-teman di setiap riset cluster yang sudah dipilih. Biasanya kalian boleh memilih maksimal 2 riset cluster untuk diikuti. Dan di situ nanti teman-teman bisa ikut dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh riset cluster. Misalnya, riset clusternya Mas Nanu ini sekarang sedang lagi ada proyek di desa. Oleh karena itu ada beberapa mahasiswa yang akan melakukan permas di desa. Ya. Riset cluster saya 07 pendidikan sekarang sedang melakukan penelitian di 9 sekolah di Indonesia ya, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kami membutuhkan bantuan mahasiswa biasanya untuk menjadi enumerator, menjadi transkriptor. Jadi disitulah kalian sebenarnya laboratorium hidup kalian untuk belajar sebagai seorang sosiolog gitu ya. Lalu juga ada beberapa mata kuliah yang saat ini terutama sedang ada proyek ya, seperti mata kuliah yang di bawah program PKKM ini yang
banyak asisten ya, untuk yang lainnya itu untuk mensukseskan program itu. Jadi teman-teman selain kegiatan kuliah gitu ya, lalu kegiatan mahasiswa, saya rasa bagus sekali jika bisa sekaligus ikut bergabung di semua kegiatan-kegiatan research master, karena itu sebenarnya adalah laboratorium hidup kalian untuk belajar. Gitu. Baik, saya kembalikan Mbak Diana ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ateh. Nah itu ya teman-teman tadi. Jadi di sini tuh baik di tingkat universitas dan juga departemen sebenarnya sudah banyak ya wadah-wadah yang diberikan untuk teman-teman gitu untuk mengembangkan potensi akademik dan juga non akademik teman-teman. Jadi pergunakanlah wadah-wadah tersebut sebenarnya gitu. Jadi banyak sebenarnya seminar, nanti kesempatan-kesempatan mengorganisasikan kegiatan, riset gitu. Nah itu pergunakanlah sebaik-baiknya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Izin bertanya Mbak Diana. Silakan. Ya, silakan. Nama, asal. Izin bertanya Mbak Diana, Mas Nanu, Mbak Lucia. Siang semuanya, saya Muhammad Al-Sanjani dari Depok, dari SMA 11 Depok. Izin bertanya, untuk sosiologi nih ya Mbak, yang saya pernah dengar dari kakak tingkat saya yang sebelumnya, angkatan 2018-2017, katanya Mbak kalau misalnya offline tuh, apakah benar gitu nih? Apakah benar kalau misalnya offline tuh lebih banyak aktivitas di luar kelas daripada di kelasnya Mbak? Terima kasih. Patokannya tadi sih Rafsan. Dipanggilnya siapa ya? Rafsan ya? Iya Mbak Diana, saya panggilnya Rafsan. Iya. Ada juga mahasiswa berapa tahun lalu ya? 2016 kayaknya ada juga Rafsan ya. Mahasiswa sosio namanya juga Rafsan Jani. Nah, itu tadi patokannya sebenarnya tadi mungkin ada saya terlewat juga ya, namanya jenis-jenis mata kuliah gitu. Di sosio ini kalau untuk secara SKS ya tadi ya ada 60 menit tugas, 50 menit tatap muka dan juga 60 menit untuk belajar mandiri. Itu untuk kuliah model ya biasa ya reguler ya. Tetapi di prodi sarjana sosiologi kita juga ada yang namanya kuliah praktikum gitu. Dan juga ada namanya satu lagi kuliah seminar. Nah, untuk kuliah praktikum ya sesuai dengan namanya ya kan praktik gitu ya. Nah, kalau di sosio itu ada namanya latihan praktik penelitian kuantitatif. Nah, ini memang teman-teman namanya juga praktik ya, lebih banyak proporsinya adalah praktik melakukan penelitian. Biasanya kalau tidak di masa pandemi seperti sekarang ini, kita biasanya pergi rame-rame satu angkatan itu latihan praktek penelitian di desa-desa di Jawa Tengah gitu. Biasanya ada yang di Magelang, Klaten, mana lagi sih Mas Nanu, Wonosobo ya, pokoknya enak-enak deh, cakep. Pokoknya itu yang paling berkesan biasanya sebagai mahasiswa itu adalah kegiatan praktikum, latihan praktek itu gitu. Jadi selama hampir 2 minggu teman-teman tuh hidup di desa gitu, tidur bareng-bareng gitu kan, menggunakan kamar mandi yang sama, kemudian jalan menyusuri pematang sawah kayak gitu. Wah, enak banget deh pokoknya gitu. Makan makanan desa gitu ya. Walaupun teman-teman gak usah masak, biasanya kita udah catering ya sama ibu lurah lah gitu, atau ibu yang rumahnya kita sewain gitu. Jadi makan pagi itu makan makanan ala ala desa gitu ya. Kemudian siang cemilan pokoknya itu yang biasanya paling berkesan. Mungkin itu ya, saya juga nggak tahu, biasanya itu yang paling berkesan di sosiologi itu praktik. Dan selain itu juga ada mata kuliah seminar biasanya nanti di akhir itu juga lebih banyak komponen ya kalian menulis proposal misalnya seperti itu. Mas Nanu ada yang mau ditambahin? Untuk ini salah satu pengajarnya adalah Mas Nanu nih. Udah berapa tahun nih Mas Nanu mengajar dan mendampingi mahasiswa ke desa? Udah
berapa tahun ya, lebih dari 7 tahun lebih lah. Saya mau ganti-ganti belum ada orangnya. Gini ya, kalau mungkin kalau kita belajar sosiologinya itu berbeda ya antara di universitas sama di SMA. Mungkin kalau teman-teman di SMA banyak menghafal konsep, menghafal itu ya. Kalau di universitas itu kita ya harus tahu juga konsep, harus hafal juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan konsep-konsep itu dalam realita di realita sosial ya, di tingkat empiris gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi misalnya ya, sehingga sosiologi yang perkuliahan sosiologi itu nggak hanya berkutat di tekstual saja gitu ya, tapi juga ada kuliah-kuliah yang memang ke lapangan gitu. Yang salah satunya misalnya tadi latihan praktek penelitian sosial. Nah, itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Tapi juga nanti ada beberapa beberapa perkuliahan yang memang ada kunjungan lapangannya gitu ya. Tapi karena pandemi ini banyak yang itu di cancel gitu ya. Sosiologi pedesaan juga biasanya ada kunjungan gitu, cuma karena masa seperti ini ya susah ya, riskan ya, sehingga kita nggak lagi mengadakan kunjungan lapangan gitu. Itu terus mata kuliah lapangan juga yang penelitian itu kita robah jadi dengan menggunakan survei yang sifatnya daring ya. Jadi survei. Jadi teman-teman tetap di rumah gitu. Nggak ada ke lapangan, nggak ada macam-macam sekarang ya. Tapi intinya itu ya, kalau di sosiologi universitas itu beda lah ya dengan sosiologi di SMA ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang belajar sosiologi di SMA ya, dari kelas 1 ya, 1 SMA apa 3 SMP. Bukan sosiologi belajar terus gitu, tapi apa sih sebenarnya? Nah, ya, disinilah di perkuliahan inilah teman-teman akan diajarkan bagaimana mengaplikasikan sosiologi itu ya ketika melihat masyarakat. Jadi nggak hanya sekedar hafalan aja ya gitu. Sehingga tugas-tugas offline-nya itu ya kalau memang offline ya banyak tugas eksemplar ya. Eksemplar tuh contoh-contoh gitu loh. Dan itu harus teman-teman aktif gitu. Ya, mencari contoh, cari eksemplar dari bacaan, ya, dari jurnal tentang satu fenomena tertentu. Ya, terus dibuat satu tulisan terkait dengan hal tersebut. Seperti itu ya. Seperti itu kalau di sosiologi ya. Jadi nggak ngapalin tuh ilmunya gitu. Ya, sekali lagi beda sama mungkin kalau kuliah di administrasi ya ada apalannya ya. Kalau di sosiologi itu kebanyakan bukan apalan tapi penerapan konsep ya dan teori ya, dan cara pandang kita terhadap masalah-masalah sosial di tingkat empirisnya. Gitu. Saya pikir itu ya yang semoga bisa menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktunya 4 menit lagi. Terima kasih ya Mas Nanu, Mbak Diana. Oh iya, yang udah raise kan Mbak, yang siapa? Arsya ini Mbak. Oh ada ya, coba Ada. Arsya silakan. Terima kasih. Aku ingin bertanya mengenai mata kuliah yang tadi sudah dibahas. Jadi tadi kan ada mata kuliah tentang yang pilihan sama wajib. Aku ingin bertanya apakah mata kuliah wajib itu harus diselesaikan dalam 1 atau 2 semester sekaligus baru bisa ngambil mata kuliah pilihan, atau bisa langsung ngambil mata kuliah pilihan apabila mata kuliah wajibnya itu belum terselesaikan. Terima kasih. Nanti jangan khawatir ya Arsya, nanti udah ada kok ininya, pembagian kapan-kapannya gitu. Udah ada rancangannya gitu. Ibaratnya sudah ada rancangan mata kuliah yang perlu diambil gitu, pilihan-pilihannya apa termasuk mata kuliah wajibnya gitu. Nah, cuman memang untuk kurikulum 2020 ini memang teman-teman harus menyelesaikan mata kuliah wajib
pada 5 semester pertama. Beda gitu dengan sebelumnya, angkatan 2019 tuh sampai semester 7 masih ada mata kuliah wajib. Sebenarnya teman-teman semester 5 itu selesai, tapi jangan khawatir, itu sudah ada distribusinya gitu, distribusi mata kuliah seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman nggak apa namanya kebingungan gitu, tapi ya ngikutin aja distribusi itu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Mbak Diana. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Mas Nanu, karena keterbatasan waktu, Oh. yang tanya cuma tinggal terakhir nih. Ada iya. Markus, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Untuk Mas dan Mbak, saya ingin bertanya. Kan tadi ada cluster riset ya. Jika saya ingin risetnya di pendidikan nih, itu bisa nggak sampai riset kita itu nyampe ke pemerintah, ke Menteri Pendidikan? Karena sejujurnya, ya saya sendiri masih memiliki banyak kritik terhadap sistem pendidikan di negara ini. Jadi kalau misalkan ternyata riset itu bisa dilirik sama pemerintah, ya nanti saya minat untuk mengikuti riset-riset gitu. Mbak Ateh bisa Ateh, memberikan silakan. tanggapan Mbak Ateh dari sosiologi, dari klaster pendidikan Mbak Ateh. Halo Mbak Iya. Ateh, ada nggak Mbak Terima Ateh? kasih, terima kasih pertanyaannya Markus. Jadi memang ya kalau di klaster pendidikan sendiri sangat kritikal sama pemerintah ini. Nah, seringkali tidak didengarkan juga. Tapi terakhir ini kami kebetulan sekali, kami cukup surprise juga ya, bahwa kami mendapat dana dari Puslijak Kemdikbud gitu, langsung gitu. Artinya mungkin sebenarnya topik ini dianggap penting dan bahwasanya masa penelitian yang didanai oleh Kemdikbud sendiri tidak didengarkan atau tidak dipakai gitu kan. Nah, jadi kemungkinan kami sangat optimis bahwa ini akan dilihat dan dipertimbangkan. Nah, memang banyak sekali kesulitan dalam penelitian itu, terutama untuk supaya didengar ya, supaya dilihat bahwa ini penting gitu. Banyak penelitian di universitas atau lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI gitu juga akhirnya hanya kemudian memenuhi ini aja untuk pengembangan akademik gitu ya, tapi tidak berimplikasi langsung secara kebijakan. Nah, tapi walau begitu kita sebagai kaum akademisi seharusnya tetap optimis bahwa selain dari pengembangan ilmu, kita punya tujuan-tujuan mulia untuk kemudian memang benar-benar membangun Indonesia itu berdasarkan prinsip yang kita lakukan. Itu Markus jawabannya. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih responnya, Mbak. Waktunya kayaknya udah habis ya, Fawas ya? Ya betul Mbak, udah habis. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua ya. Terima kasih Mbak Ateh, terima kasih Mas Nanu, terima kasih juga Kak Fawas. Kita sampai jumpa lagi ya nanti di mana namanya di perkuliahan gitu dan juga kegiatan sebelum perkuliahan. Oke, sukses semua, salam sehat, dah. Yo, salam sehat semua ya. Ini balik lagi ke ini ya, Fawas. Saya Iya. kembalikan ke Fawas ini. Oke, mohon maaf Mbak dan Mas, sebelum bubar, sebelum selesai ini boleh foto sebentar dulu nggak Mbak? Oh iya, silakan. Silakan. Oke. Saya hitungin ya, teman-teman bisa foto dari yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua. 1, 2, 3. Yang slide terakhir ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, udah Mbak dan Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih semua ya. Sehat-sehat ya. Sampai jumpa lagi ya. Ya, sampai jumpa juga Mas Nanu. Sehat-sehat. Yo. Buat teman-teman 2021 bisa langsung balik ke main room ya. Oke. Izin
izin live ya, boleh ya? Awas ya. Boleh, silakan Mas Nano. Ya. Yuk. Bisa langsung ke main room ya, guys. Oke, makasih. Bisa Seprian bisa balik ke main room ya sama Charmelia.